Novel kakak senior saya terlalu kuat. Bab 30. Xiao Kun dengan bangga melangkah ke tanah kosong dan berjalan menuju rumah kayu Jian. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, wajahnya berubah. Dia merasakan telapak kakinya seperti pin dan jarum, dan sepertinya ada banyak hal di bawah yang akan mengebor telapak kakinya ke dalam tubuhnya. Wajah Xiao Kun menjadi pucat. Dia adalah seorang biarawan dan tahu betul apa itu pedang maksud. Di tanah di bawah kaki Anda, ada niat pedang yang tak ada habisnya. Mereka seperti jarum, terus-menerus menusuk kaki Xiao Kun. Xiao Kun tahu bahwa itu dia telah tertipu. Apa sanjungan? Apa yang berbisik? Apa yang takut pada Master Yuan Infant? Itu semua palsu. Semuanya berpura-pura oleh Lu Shaoqing. Lu Shaoqing menipunya untuk datang ke sini untuk membuatnya menderita dan melihatnya jelek. Niat pedang di bawah kakinya seperti binatang buas yang bersembunyi di bawah tanah, menatapnya, mencari kesempatan untuk memberinya pukulan fatal kapan saja. Mereka seperti mengembara ular berbisa, melihat Xiao Kun, mangsa, meludahkan surat ular. Niat pembunuhan Shen Ran sangat menakutkan sehingga Xiao Kun tidak berani bergerak, tidak bisa bergerak maju, dan tidak bisa mundur. Dia berdiri di tempat, menggigil. Dia tidak berani bergerak, dan Xiao Kun memiliki perasaan bahwa itu selama dia bergerak, dia pasti akan hancur. Seberapa mengerikan niat pedang Jian. Bahkan orang-orang di alam yang sama tidak tahan, apalagi dia, seorang kultivator kecil di alam Foundation Building Period. Xiao Kun sudah ingin kencing. Kakak perempuan, apa yang salah? Suster, apa kau baik-baik saja? Beberapa orang di luar juga memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Xiao Kun. Mereka semua bertanya dengan cemas. Lu Shaoqing berpura-pura terkejut dan menebak, bukankah kamu terlalu bersemangat? Hei, mengapa kamu tidak terburu-buru dan membantunya? Jika Anda jatuh dalam kegembiraan dan membuat penampilan jelek di depan kakak, saya pasti akan mengeluh tentang Anda. Pergilah dan berikan itu tangan. Lu Shaoqing tampak seperti orang tua dan baik hati-hati dibujuk. Beberapa teman Xiao Kun juga memikirkannya. Bagaimanapun, kakak tertuanya memiliki temperamen yang buruk. Beberapa orang langsung berlari. Xiao Kun melihat bahwa itu mereka datang dan buru-buru berteriak, "Tidak, jangan." Mereka bergegas masuk dan merasakan pin di tanah. Terkunci oleh maksud pedang Shen Ran. Merasa berbahaya. Beberapa kekuatan spiritual naluriah mereka ingin melawan. Yang satu ini seperti menusuk sarang lebah. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, menyerang mereka seolah-olah marah. Niat pedang itu sengit dan sengit, seolah-olah itu akan merobek mereka berkeping-keping. Ah! Teriak Xiao Kun dan yang lainnya, dan kali ini mereka harus melawan dengan putus asa. Senjata dan rune ajaib yang tak terhitung jumlahnya seperti mereka yang tidak menginginkan uang. Senjata sihir yang tampaknya solid dan rune kuat hanya bisa menunda sejenak di depan gerombolan niat pedang, dan kemudian mereka hancur berkeping-keping. Lu Shaoqing tertekan ketika dia melihatnya di luar. Bergantung, jangan gunakan senjata ajaib, itu milikku, jangan menggunakannya tanpa pandang bulu, benar saja, itu rusak. Jangan menggunakannya lagi, barang-barang saya, jangan merusak saya. Sekelompok pecundang, jangan gunakan hal-hal saya. Xiao Yi tertegun ketika dia melihatnya di sampingnya. Melihat rasa sakit di wajah Lu Shaoqing, dia sepertinya mengerti sesuatu. Xiao Yi bahagia di dalam hatinya, kakak senior kedua bukanlah apa yang dia pikirkan. Itu bagus. Saudara senior kedua, kamu, apakah kamu sengaja memimpin mereka di sini? Apakah ini dianggap sebagai pembunuhan dengan pisau? Lu Shaoqing bertanya secara retoris, bagaimana lagi? Tidakkah kamu pikir aku benar-benar takut padanya? Wajah Xiao Yi tidak bisa membantu tetapi blush on, dia memang memiliki keraguan ini. Lu Shaoqing tidak bisa membantu tetapi mengetuknya. Baca lebih banyak novel gratis di situs web kami, tinyurl.com2a54z8b. Kamu benar-benar mencurigai kakakmu yang kedua seperti ini,
kamu harus bertarung. Xiao Yi menutupi kepalanya dan menjulurkan lidahnya dengan gembira, saudara senior kedua, aku salah. Lain kali, lihat bagaimana aku membersihkanmu. Xiao Yi buru-buru memuji dan tersenyum, tidak, saya tidak akan mencurigai kakak senior kedua di masa depan. Saudara senior kedua, sungguh menakjubkan, bahwa itu Anda benar-benar berpikir untuk membiarkan mereka datang ke sini untuk menderita. Ini sebenarnya lebih diseret dari saya, dapatkah Anda mengajari mereka pelajaran yang baik? Lu Shaoqing mendengus dan berkata, mereka terlalu menyeret, dan mereka harus dibuat sedikit menderita. Apakah kamu ingin mengambil kesempatan untuk membunuh mereka? Lu Shaoqing bertanya kepada Xiao Yi, dengan niat membunuh yang dalam dengan nadanya, jika Anda ingin, Anda bisa menyerang sekarang. Xiao Kun dan mereka sekarang dikepung oleh niat pedang, dan mereka tidak bisa mengurus diri mereka sendiri, selama mereka bergerak ringan, mereka bisa membunuh mereka. Xiao Yi terkejut dan buru-buru melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Dia sangat membenci Xiao Kun, tetapi konflik antara keduanya tidak cukup baginya untuk membunuh sepupunya. Saudara senior kedua, jangan. Dia belum kejam sampai saat itu. Lu Shaoqing membenci Xiao Yi dan berkata, dia memiliki konflik dengan Anda, cara terbaik adalah membunuhnya, 100. Bunuh dia, carilah alasan untuk bervariasi, apa yang kamu takutkan. Xiao Yi tidak mengharapkan kakak kedua menjadi begitu kejam, dia berkata, saudara senior kedua, jangan seperti ini, aku hanya memiliki sedikit konflik dengan dia. Tidak cukup untuk membunuh. Sebuah kontradiksi kecil juga merupakan kontradiksi, setelah hari ini, dia akan membenci Anda ke tulang, atau membunuhnya. Xiao Yi menatap Lu Shaoqing tanpa daya, saudara senior kedua, berbicara tentang yang, ini masih diprovokasi oleh Anda membawanya ke sini. Lu Shaoqing tidak senang, bagaimana? Mendengarkan nada Anda benar-benar ingin menyalahkan saya. Lu Shaoqing menutupi dadanya dan berkata, ini sangat menyedihkan dan mengecewakan bagi saya jelas membantu Anda benar-benar harus menyalahkan saya. Katakanlah, apakah kamu adalah perawan? Ini wanita kami, aku akan membunuhmu dulu. Meskipun aku tidak tahu apa yang dimaksud Ourladi, itu tidak terdengar seperti kata yang baik. Xiao Yi dengan tegas menolak untuk mengakuinya, kamu adalah perawan. Dia sepupuku, biarkan aku membunuhnya, aku tidak bisa melakukannya. Lu Shaoqing menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Ladiren, dia pasti akan membunuhmu ketika dia memiliki kesempatan di masa depan. Begitu keluarga Anda mengalami krisis besar, dia pasti akan menjadi yang pertama untuk mundur. Ini hanya sebuah kontradiksi kecil, bagaimana bisa begitu dibesar-besarkan? Xiao Yi tidak percaya, melihat Xiao Kun dan penampilan mereka yang malu, dia tidak tahan. Saudara senior kedua, biarkan dia pergi. Lu Shaoqing membentangkan tangannya dan mengatakan, bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa melepaskannya. Ini adalah niat pedang kakakmu, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Selain itu, mengapa saya harus menyelamatkan mereka? Xiao Yi menjabat tangan Lu Shaoqing, saudara senior kedua, Anda hanya membiarkan mereka pergi. Aku tahu kau bisa melakukannya. Tolong. Xiao Yi baik di dalam hatinya, dan tidak ingin sepupu dan klannya mengalami kecelakaan di sini. Saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi divisi saya sendiri karena ini. Selain itu, jika mereka mengalami kecelakaan, itu juga akan menimbulkan masalah bagi guru dan kakak senior. Lu Shaoqing berkata tak berdaya, ya, itu benar-benar merepotkan. Setelah berbicara, dua jari datang bersama-sama untuk membentuk pedang, dan pedang Qi ditembak di. Namun, setelah pedang Lu Shaoqing Qi menembak, tidak hanya tidak menenangkan niat pedang Jian. Sebaliknya, itu seperti setetes air menetes ke dalam panci minyak mendidih dan langsung meledak. Niat pedang Jian langsung menjadi marah, dan serangan mereka terhadap Xiao Kun menjadi lebih keras. Xiao Kun dan luka-luka mereka sudah muncul hanya dalam beberapa napas, dan kondisi mereka kritis. Lu Shaoqing sengaja mendengus, ops, saya sengaja membuat kesalahan.
Xiao Yi menatap lurus ke arah Lu Shaoqing, saudara senior kedua, kamu tidak ceroboh, kamu sengaja melakukannya. Lu Shaoqing berkata dengan tulus, memang benar, saya benar-benar tidak sengaja membuat kesalahan. Jadi, apa sekarang? Melihat Xiao Kun, mereka hampir tidak dapat mendukungnya, dan Xiao Yi tidak bisa membantu tetapi merasa cemas di dalam hatinya. Lu Shaoqing telah menyebar, dan berkata, tidak mungkin, biarkan mereka menunggu kematian. Ini masalah besar jika mereka mati, aku akan menaruh dupa pada mereka. Saudara senior kedua, bukankah seharusnya kamu ingin membunuh mereka di sini? Xiao Yi menatap Lu Shaoqing dengan curiga, setelah semua, ini sangat sejalan dengan perilaku kakak senior kedua. Lu Shaoqing menatapnya, apakah kamu masih meragukanku? Pukulan itu. Atau aku akan melemparkanmu, dan kamu akan pergi dan menyelamatkan orang. Begitu kata-kata Lu Shaoqing jatuh, pintu rumah kayu terbuka, dan Jian keluar dari dalam.